Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk guru penggerak di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Sujarwo. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Tempat saya bekerja di SD Negeri Kedawung 01. Nah, guru hebat dimanapun Anda berada, perkenankan saya mempraktekkan aksi nyata pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional dan diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru hebat dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Terima kasih. Guru penggerak, ini dia RPP yang saya buat sesuai dengan pembelajaran sosial emosional, juga diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pada proses pembelajaran berdiferensiasi saya mengakomodir yang pertama adalah pemetaan kebutuhan berdasarkan profil belajar murid. Untuk yang kedua adalah saya memetakan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Dan yang ketiga, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Saya juga mencantumkan pembelajaran dari KSE, yaitu keterampilan sosial emosional. Yang pertama adalah penggunaan teknik STOP, yaitu sebagai pengenalan emosi, dan juga diberikan 4 gambar emosi, ya. Itu juga serta guru mengajak siswa untuk menentukan pilihan yang harus dilakukan ketika mengalami perasaan tersebut. Itu pengelolaan emosi dan fokus. Dan yang terakhir adalah guru meminta siswa untuk memberikan opini berupa solusi yang dapat dilakukannya jika temannya mengalami masalah tersebut. Itu KSE empati. Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah di kesempatan hari ini Pak Bagus melihat anak-anak Pak Bagus semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan luar biasa, sehingga di kesempatan hari ini kita semuanya bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran pada tema berapa ya? Ya, tema 1 ya, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak pada hewan. Terlebih dahulu kita berdoa ya. Coba Pak Bagus ingin salah satu memimpin doa. Mbak Alfa tolong pimpin doa di kesempatan hari ini. Doa guys. Kita akan belajar tentang materi pendalaman, yaitu tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Oke. Nah, sebelumnya Pak Bagus akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan mencermati bacaan tentang organ gerak hewan secara daring, siswa mampu menganalisis bacaan untuk mencari informasi penting dengan benar. Perhatikan baik-baik sambil dicatat ya. Nah, kali ini Pak Bagus akan memberikan sebuah edukasi ya, terutama melalui presentasi. Dasar yang pertama menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memeliharanya, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Indikatornya menyebut organ gerak dan fungsi pada hewan. Kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan. Nah, sekarang kita akan belajar yang pertama adalah apa itu? Kaki. Iya, kaki. Betul. Contohnya pada hewan. Pada hewan apa itu? Hewan kelinci. Ini organ gerak
contoh kaki pada hewan kelinci. Untuk selanjutnya yaitu organ gerak sirip dan contohnya pada hewan Ikan. ya, betul. Pada hewan ikan. Ikan bergerak dengan sirip dan ekor. Untuk selanjutnya yang bergerak dengan cukai kaki. Contohnya adalah Katak. iya betul, kat ya. Katak. Selanjutnya, sekarang kamu sudah mengenal apa itu organ gerak. Sekarang fungsi organ gerak pada hewan. Kita bahas satu-satu. Kaki kiri, fungsinya untuk apa? Lompat. Melompat, ya, atau melompat, betul sekali. Terus untuk selanjutnya adalah sirip dan ekor ikan. Sirip dan ekor ikan berfungsi untuk apa? Berfungsi digunakan untuk Membantu ya, seperti beraju, berputar, mempertahankan posisi tegak itu juga termasuk. Ya, yang bergerak dengan kaki apa contoh hewannya? Kelinci. Kelinci, betul. Coba Mas Fahri, selain kelinci, yang bergerak apa lagi? Katak. Katak, alat gerak katak apa? Kaki. Ya, kaki. Kakinya digunakan untuk apa? Lengkap. Meloncat. Nah, selanjutnya Pak Bagus akan kita akan Pak Bagus ajarkan kalian untuk sejenak melakukan teknik stop ya. Ini untuk mengenal sosial emosional kita. Coba kita duduk yang benar semuanya. Duduk yang benar, sudah. Ya. Kita gunakan teknik stop. Nah, di sini kita bisa melatih diri ya agar kita lebih fokus lagi ya, karena kita tadi sudah sempat belajar tentang pembelajaran alat gerak pada hewan di kesempatan hari ini, terutama bagaimana hewan bergerak, ada yang dengan kakinya untuk meloncat, ada dengan tungkainya. Nah, kita sekarang akan belajar sejenak untuk melakukan teknik stop ya. Coba kita semuanya relax ya, kita relax ya. Nah, stop. Nah, S yang pertama apa? Berhenti sejenak dari aktivitas atau kegiatan. Yang kedua T, ya, bernapas, tarik nafas, terus amati, dan yang P-nya itu lanjutkan. Ya, sudah siap? Coba pejamkan mata semuanya, pejamkan mata. Ya, kalau sudah pejamkan mata, kita tarik nafas dalam-dalam. Kalau sudah, kita keluarkan. 3 kali ya. Kita tarik nafas lagi. Lalu kita keluarkan. Nah, 1 kali lagi. Tarik nafas kembali. Ya, lalu kita keluarkan kembali. Ya, bagaimana perasaannya setelah melakukan teknik stop? Sudah lebih baik? Ya, bagaimana? Lebih tenang ya? Ya, lebih fokus kembali. Nah, teknik stop ini digunakan ketika kalian sedang menghadapi permasalahan juga boleh, atau ketika kalian sedang penat dalam pembelajaran, atau kalian sedang tidak bisa berpikir dengan jernih, kita menggunakan teknik stop yang Pak Bagus ajarkan tadi ya. Yang kedua yang apa? Kecewa, betul. Yang ketiga emosi apa? Yang keempat emosi apa? Marah. Coba Mbak apa? Mbak apa kamu senang? Biasanya kalau senang karena kenapa apa? Coba Irul dulu. Irul, kalau kamu sedang senang, biasanya kamu setelah ngapain, Rul? Kamu senang, ya. Kalau kamu lagi posisinya senang, itu biasanya senangnya karena apa? Bahagianya karena apa? Pada Lisa. Karena Main apa? sama teman.
Ya, senang karena bisa bermain dengan teman. Oke. Wildan, Nah, Bang, Wildan. ya, Wildan. kalau Wildan, coba Wildan. Wildan. Wildan kalau kecewa kenapa Dan? Biasanya kalau hatimu kecewa karena apa? Karena Wildan kecewa karena apa Dan? nggak dikasih hadiah. Gak dikasih hadiah. Karena kurang diperhatikan sama keluarga. Oh, mungkin kurang diperhatikan oleh keluarga. Ya, oke. Terus Mas Khairul Fadli. Mas Khairul, biasanya kalau kamu marah kenapa? Dijailin teman. Oh ya, biasanya kalau marah karena dijailin teman ya. Nah, oke. Coba Pak Bagus pengen kasih solusi ke teman-teman kalian. Dimulai dari Halid. Nah, kalau teman kamu sedang merasa kecewa, itu biasanya menggunakan apa? Apa yang harus dilakukan teman kamu, Lid? Coba Fai. Kalau teman kamu sedang kecewa, sedih, marah, biasanya menggunakan apa? Oh ya, boleh menggunakan wudhu ya, boleh wudhu, beribadah, sholat, betul ya. Sholat. Lagi marah, lagi sedih, kecewa itu sholat, betul ibadah. Selain itu menggunakan teknik apa yang tadi ya? Iya, betul, menggunakan teknik stop tadi ya. Selanjutnya kita kembali ke materi, kita akan belajar materi tentang ide pokok. Coba dibaca Mas Fadli Bagus. Apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi. Apa? Tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Yang mana? Pokoknya adalah yang organ gerak adalah menggerakkan tubuh. Ya betul. Berarti kalimat utamanya terletak di mana, Pak? Iya, awal kalimat. Kalau di awal kalimat namanya paragraf apa? Di awal kalimat paragraf apa? Menteri yang kemarin kepanjangan aku ingin menemani pulang Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah di penghujung pembelajaran di kesempatan hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Wah, menyenangkan sekali ya. Kita ternyata sudah mengenal alat gerak pada hewan. Ya, ternyata kita mengenal alat gerak pada hewan. Tadi pertama adalah kelinci. Kelinci menggunakan kaki untuk melompat. Ya. Terus ada ikan menggunakan sirip ya untuk berenang. Ya, jangan lupa nanti kerjakan tugas di LKPD yang sudah Pak Bagus nanti share di grup WA ya. Ada 4 tipe soal, silakan ya. Yang pertama ada soal dengan menggambar tentang organ gerak hewan. Yang kedua yaitu dengan cara kalian menyanyikan lagu kelinciku ya. Yang ketiga kamu membuat wayang ya, membuat wayang hewan. Nah, nanti silakan dikirimkan, terutama menyanyinya boleh dikirimkan dengan voice note atau bisa dikirimkan dengan video ya, melalui WA group nanti dikirimkan. Jadi ada teknik pengumpulan yang berbeda-beda. Silakan yang suka menggambar silakan dikumpulkan dengan menggambar ya, dengan menggambar kelinci dan alat geraknya.
yang pengetahuan silakan nanti ada soal yang Pak Bagus berikan di LKPD, silakan dikerjakan soalnya. Terus yang suka menyanyi silakan dikumpulkan dengan teknik menyanyi. Yang suka berketerampilan ya kinestetiknya silakan kalian kumpulkan dengan membuat keterampilan wayang hewan. Seperti itu ya. Nah, anak-anak semuanya, apakah kalian hari ini sangat senang dan antusias mengikuti pembelajaran? Senang. Ya, bagus. Sebelum menutup, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Karena ini masih dengan pandemi, jangan lupa kemana-mana harus pakai masker ya. Terus jangan lupa cuci tangan. Terus jangan lupa kalian kita tutup dengan bacaan doa hamdalah bersama yuk. Alhamdulillah. Mas Fahri bisa memimpin doa untuk menutup pembelajaran di kesempatan hari ini. Silakan. Oke. Mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aksi nyata sudah saya buat. Ini saatnya saya merefleksikan apa yang sudah saya kerjakan, terutama dalam saya melakukan aksi nyata. Pada pembelajaran di LMS modul yaitu tentang eksplorasi konsep, pertama saya disuguhkan dengan pengantar yaitu tentang mindfulness, yang mana ini merupakan pembelajaran yang sangat bermakna bagi saya sebagai seorang guru untuk bisa merefleksikan ketika saya sedang dihadapkan dengan banyak permasalahan, terutama bukan hanya permasalahan di rumah tetapi juga permasalahan di sekolah. Sehingga ketika saya sudah mempelajari mindfulness, yang tentunya di pembelajaran sosial emosional ini akan menambah kompetensi saya, terutama bagaimana saya menghadapi permasalahan agar bisa berpikir secara terbuka sehingga permasalahan bisa terselesaikan dengan baik. Selain itu, saya juga mengajarkan, mengibaskan kepada rekan kerja saya dan juga kepada siswa-siswa saya. Nah, saya melaksanakan aksi nyata yaitu dengan mempraktekkan pembelajaran atau saya membuat RPP pembelajaran dengan di dalamnya memuat unsur tentang pembelajaran sosial emosional dan diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini merupakan hal baru bagi saya tentunya dalam dunia pendidikan saat saya membuat RPP dengan dua unsur yang berbeda. Saya merasa tertantang sekali untuk bisa melaksanakan dengan baik. Yang mana dalam RPP berdiferensiasi saya harus bisa melaksanakannya dengan baik, terutama dalam saya memetakan kebutuhan siswa, profil belajar siswa, serta kesiapan siswa. Banyak sekali tantangan-tantangan yang terjadi ketika saya melaksanakan RPP, karena kebetulan RPP yang saya buat adalah RPP daring, sehingga banyak muncul tantangan yang tentunya membuat saya tidak mudah menyerah, seperti jaringan internet, kedua juga wali murid yang betul-betul masih belum paham tentang pembelajaran secara daring, dan akhirnya mereka menumpang kepada murid yang tentunya sudah akses internetnya sudah bagus dan juga orang tuanya mengerti dan paham. Dan tentunya selain itu juga ada beberapa wali murid yang memang tidak memiliki internet, jaringan internet karena tidak adanya kuota. Dan tentunya rencana tindak lanjut ke depan saya akan mengevaluasi apa yang menjadi tantangan saya selama kegiatan aksi nyata berlangsung, dan tentunya akan menjadi sebuah bahan evaluasi ke depan. Semoga saya bisa melaksanakan kegiatan mode daring ini, pembelajaran daring ini dengan lebih baik lagi. Dan tentunya saya akan berinisiatif untuk bisa memberikan bimbingan belajar dengan saya mendatangi secara langsung kepada peserta didik saya yang tentunya saat ini masih terdampak COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk guru penggerak.